Peramalan permintaan adalah komponen penting dalam perencanaan sumber daya manusia, karena memungkinkan perusahaan untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dengan lebih akurat. Lalu terdapat berbagai teknik peramalan yang dapat digunakan dalam perencanaan sumber daya manusia, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Berikut ini adalah perbandingan beberapa teknik peramalan yang umum untuk digunakan. Yang pertama ada teknik kuantitatif, yang dimana memakai metode time series analysis. Teknik time series analysis adalah salah satu pendekatan kuantitatif yang sangat berguna dalam perencanaan sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa kelebihan utama dari teknik time series analysis. Yang pertama adalah mendeteksi pola dan tren waktu. Time series analysis memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi pola tren waktu dalam data historis. Ini berguna dalam memahami perubahan jangka panjang dalam permintaan tenaga kerja, seperti meningkatkan atau penurunan terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu proses prediksi yang terukur. Time series analysis memberikan kerangka kerja yang terukur untuk melakukan prediksi. Dengan menggunakan metode seperti eksponensial, smoothing, atau ARIMA, Anda dapat menganalisis dan memperkirakan, terdokumentasikan, dan dapat diukur. Yaitu meskipun metode ini memiliki kelebihan, ada beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah keterbatasan dalam konteks SDM. Time series analysis lebih cocok untuk memprediksi data dengan pola waktu yang jelas, seperti tren dan musim. Namun, dalam perencanaan SDM, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja mungkin tidak perlu mengikuti pola waktu yang sama. Kondisi ekonomi, perubahan strategi perusahaan, atau faktor internal lainnya dapat berdampak pada permintaan tenaga kerja tanpa mengikuti pola waktu yang konsisten. Oleh karena itu, metode ini biasanya kurang akurat dalam meramalkan kebutuhan tenaga kerja jika faktor-faktor ini tidak terwakili dengan baik dalam data time series. 2. Metode regresi. Metode regresi memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi alat yang berguna dalam perencanaan sumber daya manusia, terutama dalam konteks peramalan dan perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Berikut adalah beberapa kelebihan utama metode regresi dalam perencanaan sumber daya manusia. 1. Memahami hubungan kasual. Metode regresi memungkinkan untuk memahami hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang berhubungan dengan permintaan tenaga kerja. Ini berarti Anda dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja, seperti pertumbuhan bisnis, perubahan dalam kebijakan perusahaan, atau faktor ekonomi eksternal. 2. Prediksi yang akurat. Ketika digunakan dengan benar, metode regresi dapat memberikan perkiraan yang cukup akurat tentang kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan sumber daya manusia secara lebih efektif, menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja, dan mengoptimalkan biaya sumber daya manusia. 3. Pengelolaan resiko. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja, perusahaan dapat mengelola resiko yang terkait dengan fluktuasi dalam kebutuhan tenaga kerja. Misalnya, jika tren positif dalam permintaan tenaga kerja terlihat, perusahaan dapat mengambil tindakan proaktif untuk merekrut dan melatih lebih banyak karyawan. 4. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Metode regresi menyediakan data empiris yang digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan sumber daya manusia. Hal ini dapat membantu perusahaan menghindari keputusan yang didasarkan pada institusi semata dan memberikan dasar yang lebih kuat untuk tindakan. Yang terakhir, fleksibilitas. Regresi dapat diterapkan pada berbagai jenis data, termasuk data waktu, data cross-seksional, dan data panel. Ini memberikan fleksibilitas dalam menganalisis berbagai situasi perencanaan sumber daya manusia. Dan ada pun kekurangan dari metode regresi, yaitu yang pertama, asumsi linearitas. Metode regresi mengasumsikan hubungan linear antara variabel independen dan dependen. Dalam peramalan hubungan sumber daya manusia, antara faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja mungkin tidak selalu linear. Yang kedua, overfitting. Terlalu kompleksnya model regresi dapat menyebabkan overfitting. Yang ketiga, keterbatasan data historis. Untuk menggunakan metode regresi, Anda memerlukan data historis
yang cukup untuk membangun model yang kuat dalam konteks peramalan sumber daya manusia. Mungkin ada situasi di mana data historis tidak cukup tersedia, terutama jika perusahaan baru terdiri atau menghadapi perubahan signifikan dalam lingkungan kerja. Yang keempat, faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi. Perencanaan sumber daya manusia juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak sulit diprediksi, seperti perubahan dalam regulasi pemerintah, perubahan tren industri, atau krisis ekonomi. Dan yang terakhir, asumsi kebebasan multikolinearitas. Metode regresi mengasumsikan bahwa variabel independen dalam model tidak saling berkolerasi secara kuat. Baik, selanjutnya adalah teknik kualitatif. Teknik kualitatif adalah metode pengumpulan dan analisis data yang berfokus mendalam pada individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Salah satunya adalah teknik Delphi. Metode Delphi adalah metode sistematis untuk mengumpulkan pendapat dari sekelompok pakar melalui serangkaian kuesioner di mana ada mekanisme feedback melalui putaran atau ronde pertanyaan yang diadakan sambil menjaga anonimitas tanggapan responden atau ahli. Metode Delphi memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang keunggulan yang pertama adalah dapat menghasilkan konsensus dari sekelompok ahli yang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari para ahli yang tersebar di berbagai lokasi. Yang ketiga, dapat menjaga anonimitas tanggapan para ahli sehingga mereka dapat memberikan pendapat mereka secara jujur dan terbuka. Lalu kelemahannya adalah yang pertama, dapat memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Yang kedua, dapat sulit untuk mencapai konsensus, terutama jika para ahli memiliki pandangan yang sangat berbeda. Metode Hall-Winters adalah salah satu teknik peramalan kuantitatif yang dapat digunakan dalam perencanaan sumber daya manusia untuk memprediksikan permintaan harga kerja di masa depan. Dan metode Hall-Winters ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu mengatasi data dengan pola musiman, memodelkan tren, fleksibilitas, peramalan tentang pola data, dan akurasi. Akurasi itu seperti ketika diterapkan data yang sesuai. Metode Hall-Winters ini dapat memberikan perkiraan yang akurat jika data historis yang kuat tersedia. Adapun kekurangannya yaitu ketergantungan pada data historis yang lama. Yang kedua, kesulitan dalam mengatasi perubahan mendadak. Yang ketiga, kompleksitas implementasi. Yang kelima, keterbatasan dalam mengatasi data yang heterogen. Dan data yang heterogen itu seperti jika data perencanaan SDM sangat heterogen atau terdiri dari beberapa jenis permintaan dengan tren dan musiman berbeda. Metode Hall-Winters ini memungkinkan tidak cukup untuk fleksibel untuk menangani situasi ini. Dan tadi adalah 4 kekurangan dan 5 kelebihan dari Hall-Winters. Dan selanjutnya saya ingin membahas tentang metode ARIMA, juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan metode ARIMA, yang pertama kelebihannya itu cocok untuk data stasioner, seperti tidak ada tren, dapat digunakan bersama metode lain untuk memprediksikan perubahan musiman. Maupun kekurangannya tidak efektif untuk data yang memiliki tren musiman yang jelas.